Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu sumber menarik nih. Judulnya Menyelaraskan Pikiran dan Hati dengan Keinginan Tuhan. Menarik. Iya kan? Fokusnya tuh ke tantangan kita ya, buat hidup selaras sama maunya Tuhan. Sementara di sekitar kita banyak banget tarikan dunia, ego, kebiasaan lama. Bener banget. Kayak di Roma 12 ayat 2 itu kan panggilannya jelas. Berubah oleh pembaharuan budi. Jadi pembaruan cara mikir gitu. Nah, misi kita di sini buat Anda semua menyaring inti dan langkah praktisnya. Yuk kita bedah bareng. Oke. Tapi penting nih dicatat dari awal, sumber ini nekenin banget kalau penyelarasan ini tuh bukan sulap. Bukan simsalabim jadi. Bukan tombol on-off gitu ya. Bukan. Dia bilang ini proses aktif, penuh pertarungan batin, dan komitmen harian. Jadi ya anggap aja ini perjalanan gitu. Bukan tujuan akhir yang cepat. Sabar kuncinya. Oke, perjalanan. Mari kita mulai langkah pertama di perjalanan ini. Sumber ini nunjuk satu musuh pertama. Apa itu? Ego. Nah, ego. Tapi bukan ego sombong doang kan ya. Lebih ke inti kemauan diri kita gitu. Keinginan pribadi yang kadang kelihatannya bagus atau rohani, tapi belum tentu cocok sama rencana Tuhan yang lebih gede. Itu dia. contohnya kuat banget yang dikutip doa Yesus di Getsemani itu ya. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Penyerahan total. Persis. Terus, langkah praktisnya gimana? Sumber ini nyaranin, coba deh tulis doa penyerahan singkat tiap pagi. Menarik. Iya, jadi kayak momen jujur-jujuran aja gitu sama Tuhan soal motivasi kita sebenarnya apa. Oke. Dan ini nyambung ya pertarungan sama ego ini ke poin berikutnya. Pentingnya naruh firman di atas perasaan. Firman Tuhan maksudnya kitab suci ya. Betul. Kitab suci sebagai panduan utama gitu. Perasaan kita kan valid ya, nyata. Tapi sumber ini bilang, perasaan itu bukan kompas yang selalu benar buat arah hidup. Bisa naik turun soalnya ya. Banget. Makanya ngutip Mazmur 1 ayat 2 tentang merenungkan firman. Penekanannya itu latihan sadar. Kita kayak perlu ngalibrasi ulang cara mikir. Kalibrasi ulang, maksudnya? Ya, biar landasannya itu prinsip abadi di kitab suci. Bukan cuma reaksi sesaat sama situasi atau emosi. Jadi pas ambil keputusan, tanyanya bukan aku lagi pengen apa, tapi ini sesuai nggak sama nilai-nilai Tuhan. Wah, butuh fokus tuh kalibrasi ulangnya. Dan buat mempertajam fokus itu, sumber ini ngajak ke poin ketiga. Pentingnya keheningan. Ruang hening buat kepekaan rohani. Di tengah berisiknya dunia ya. Iya, kan ada ayat Mazmur 46, itu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pesannya jelas ya, Tuhan seringnya ngomong lembut, dalam tenang, bukan pas rame-rame. Jadi kepekaan sama pimpinan Roh Kudus itu dibangun lewat waktu yang tenang. Betul, waktu intim yang nggak buru-buru. Saran praktisnya, coba deh jadwalin waktu hening tiap hari. Bentar aja, 5-15 menit mungkin awalnya, tapi benar-benar tanpa gangguan. Latihan diam dan dengerin ya, bukan cuma ngomong terus pas doa. Nah itu dia, mendengarkan. Oke. Nah, dari butuh hening buat denger ini, sumbernya ngajak lebih dalam lagi. Periksa isi hati. Periksa hati, gimana tuh? Pakai kutipan Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita diajak refleksi, apa sih yang sebenarnya ngedorong keinginan kita? Motivasi di baliknya ya. Ya, apa murni buat Tuhan? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu, pengen kelihatan berguna, pengen aman, dikagumi, atau cuma sukses secara dunia? Wah dalam juga ya. Kadang bukan pikiran doang yang perlu diubah, tapi arah cinta kita, prioritas hati kita gitu, yang perlu dilurusin lewat jujur sama Tuhan. Menarik banget ya, ini nggak cuma soal berjuang sendirian di dalam. 2 poin terakhir di sumber ini bawa kita keluar, pentingnya komunitas sama ketaatan. Oh ya, komunitas. Penyelarasan ini bukan cuma renungan pribadi. Dia ngutip Matius 18 ayat 20, soal Tuhan hadir di persekutuan. Jadi komunitas iman itu tempat kita bisa ngecek keputusan kita. Dapat masukan gitu ya. Koreksi mungkin. Bisa jadi, koreksi yang membangun. Selain itu ditekankan juga soal ketaatan. Kayak Amsal 3 ayat 5 bilang, percayalah pada Tuhan, jangan sandaran sama pengertianmu sendiri. Artinya kadang kita disuruh jalan aja dulu, walau belum paham semua ya? Kayaknya gitu.
taat aja sama langkah kecil yang udah jelas di depan, walau peta besarnya belum kelihatan semua. Persis, tindakan iman dalam ketaatan itu seringkali duluan daripada pemahaman lengkap. Menurut sumber ini, yaitu tadi, taat hal kecil yang udah Tuhan tunjukin, itu yang bangun fondasi buat langkah berikutnya di perjalanan panjang ini. Jadi, kesimpulan besarnya apa nih buat Anda dari sumber ini? Intinya ya, nyelarasin pikiran dan hati sama maunya Tuhan itu bukan jalan pintas. Bukan, sebuah perjalanan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Mungkin nggak selalu enak, kadang bikin bingung, dan sering banget minta kita nyangkal diri. Tapi ya disitulah artinya. Jadi pribadi yang makin sepikir dan sehati sama Tuhan. Iya. Nah, sebagai pemikiran akhir nih, buat Anda renungkan, kalau ini perjalanan seumur hidup, gimana satu langkah kecil ketaatan yang Anda ambil hari ini? Sekecil apapun itu ya. Sekecil apapun. Walau mungkin arahnya belum jelas banget buat Anda, gimana langkah itu bisa jadi bibit buat tujuan jangka panjang Anda dalam perjalanan nyelarasin hati dan pikiran sama kehendaknya? Jadi fokusnya bukan punya semua jawaban sekarang ya. Mungkin bukan. Mungkin lebih ke berani ambil langkah iman berikutnya aja.